Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Praktikum Ekonomi Sumber Daya Hutan dari kelas HUT 4A. Kelompok kami beranggotakan 10 orang. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan komoditi kehutanan untuk produk kreatif. Jadi nanti masing-masing dari kelompok kami akan menjelaskan sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Stay tune di sini aja, tonton sampai habis videonya ya. Pengertian dari komoditas. Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Adapun contoh dari komoditas dari bidang kehutanan ada bambu, madu, rotan, kayu keras, dan juga kayu lenak. Pada praktikum ekonomi sumber daya hutan yang berjudul pemanfaatan komoditi kehutanan untuk produk kreatif, kelompok 1 membuat produk kreatif berupa hiasan dinding yang berbahan dasar kayu yang kemudian disusun dan dibentuk secara kreatif oleh masing-masing anggota kelompok. Kelompok 1 membuat produk kreatif sesuai dengan definisi produk kreatif, yaitu satu produk yang dihasilkan dari proses kreativitas, yang mana produk yang dihasilkan adalah sesuatu yang unik, baru, dan memiliki manfaat. Alat bahan yang kami gunakan untuk membuat produk kami. Jadi alat yang kami gunakan untuk membuat produk kami yaitu ada palu, gergaji, amplas, dan meter. Kemudian untuk bahan yang kami gunakan yaitu ada kayu, paku, cat, dan vernis. Saya akan menjelaskan prosedur pembuatan produk yang telah kami buat. Seperti biasa, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan produk ini. Adapun alat dan bahan yang telah disebutkan disiapkan terlebih dahulu. Sebelum menggunakan alat-alat tersebut, sebaiknya alat-alat tersebut dibersihkan agar tidak mengganggu dalam proses pembuatan produk. Setelah alat dan bahan yang diperlukan telah disiapkan dan dibersihkan, selanjutnya dilakukan pembelahan kepada papan yang telah disiapkan. Adapun papan tersebut dibelah menjadi 3 bagian. Pembelahan dilakukan menggunakan gergaji. Papan tersebut digergaji menjadi 3 bagian yang memiliki ukuran yang sama. Setelah papan tersebut digergaji, selanjutnya dilakukan pembuatan tiang penyangga untuk sebagai tempat mengapitkan papan dalam pembuatan produk. Adapun tiang yang digunakan yaitu tiang berukuran yang sama dan diberikan 3 lubang untuk masing-masing tiang sebagai tempat untuk merekatkan papan yang telah digergaji. Setelah papan selesai digergaji dan tiang telah diberikan celah sebagai tempat untuk memasukkan papan, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah memaku papan dengan tiang yang telah disiapkan agar papan tersebut erat dan kokoh lengket ke tiang yang telah dibuat. Proses pemakuan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan luka yang tidak diharapkan kepada para yang melakukan pemakuan. Setelah selesai melakukan pemakuan, ditata sedemikian rupa agar papan dan lubang yang telah disiapkan berbentuk sesuai dengan yang diharapkan. Setelah selesai dibentuk, selanjutnya dilakukan proses pengecatan kepada papan maupun tiang yang telah disusun sedemikian rupa. Adapun sebaiknya sebelum melakukan pengecatan, terlebih dahulu papan-papan tersebut maupun tiangnya diamplas supaya mempermudah proses pengecatan dan pengecatan lebih merata terhadap permukaan produk yang akan dibuat. Pengecatan bertujuan untuk memberikan nilai estetika dan keindahan kepada produk yang dibuat untuk meningkatkan nilai jual dan juga nilai indah ketika dilihat. Pemilihan warna dalam produk ini sangat diperlukan karena akan menjadi poin kunci dalam memikat mata dan juga kesan suka para orang-orang yang melihat produk ini nantinya. Setelah proses pengecatan selesai dilakukan dan cat telah kering dan merata terhadap permukaan produk yang telah dibuat, selanjutnya tahap yang akan dilakukan merupakan peletakan produk yang telah jadi. Peletakan produk dalam ruangan sangat diperlukan untuk menentukan nilai estetika yang akan dihasilkan oleh produk tersebut. Pada kesempatan kali ini kami akan meletakkan produk tersebut di dalam rumah dan di atas produk tersebut akan ditata barang-barang yang cocok
untuk memberikan nilai estetika kegunaan produk yang telah kami buat. Adapun pada produk kami gunakan sebagai tempat untuk meletakkan peralatan seperti hiasan meja, bunga, alat tulis, dan peralatan-peralatan lainnya yang dirasa cocok untuk diletakkan pada produk yang telah kami buat. Kelebihan atau keunggulan dari produk yang kami buat yaitu rak hias dinding kayu. Kelebihan atau keunggulan dari rak hias dinding kayu dapat dilihat dari aspek efektivitas, aspek fungsional, dan aspek estetis yang diberikan. Secara aspek efektivitas dan aspek fungsionalnya, rak hias dinding kayu dapat dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan barang-barang sehingga barang-barang tersebut tidak tercecer. Selain itu juga memberikan kesan tempat lebih strategis dan lebih luas. Berdasarkan bahannya, rak hias dinding kayu memiliki daya tahan yang lebih kuat untuk menahan beban yang lebih berat serta mampu memberikan tampilan estetis di berbagai ruangan. Selain itu, penggunaan material kayu juga lebih ramah lingkungan, sebab sebagai insulator alami, material kayu memiliki sifat pencegahan terhadap hantaran panas, serta mampu menyerap dan menyimpan unsur karbon dioksida di berbagai ruangan yang ada rak hias dinding kayunya. Nilai ekonomi produk kerajinan yaitu perkiraan harga jual dari suatu produk dengan memperhatikan modal, kreativitas, nilai estetika, dan tenaga yang dibutuhkan dalam pembuatan produk tersebut. Nilai ekonomi suatu produk ini yang menjadi pertimbangan para pengrajin untuk membuat suatu produk, apakah memiliki peluang bisnis yang menguntungkan. Produk kerajinan rak hiasan dinding ini memiliki modal pembuatan produk Rp45.000. Nilai ekonomi atau perkiraan harga jual dari kerajinan ini berkisar Rp70.000 hingga Rp90.000. Pada judul keempat, yaitu pemanfaatan komoditi kehutanan untuk produk kreatif, kelompok 1 membutuhkan modal, yaitu uang dan tenaga. Sekian video pemaparan judul produk komoditi kehutanan untuk produk kreatif dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Selamat pagi dan terima kasih.